masih dalam keadaan sehat, masih dalam perlindungan Tuhan. Sebelum lanjut ke layanan yang akan Ibu berikan, Ibu mau bertanya dulu, adakah di sini yang tidak hadir? Semua hadir. Semua hadir, bagus. Berarti semua bisa mengikuti layanan pada kegiatan hari ini. Sebelum kegiatan Ibu lanjutkan, jadi ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan dan agama masing-masing agar kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Untuk doa Ibu pimpin langsung. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi untuk melemaskan otot-otot kita ya, supaya kita tetap semangat mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir, Ibu akan berikan satu buah permainan yang namanya ice breaking. Nah, permainannya adalah ketika Ibu bilang gajah besar. Ketika Ibu bilang semut kecil. Gitu ya. Ketika Ibu bilang gajah besar, ketika Ibu bilang semut kecil. Bisa diikuti? Bisa. Oke, kita mulai. Gajah besar, semut kecil. Gajah besar, semut kecil. Oke, sekarang kebalikannya. Ketika Ibu bilang gajah, berarti kecil. Kalau semut besar. Oke, bisa? Bisa. Kita mulai. Gajah kecil, semut besar. Gajah kecil, semut besar. Oke, sudah lemes otot-ototnya? Sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Siap. Masih ingat materi kita sebelumnya yang minggu lalu? Marlina masih ingat? Masih. Tentang apa, Nak? Tentang disiplin belajar. Berdisiplin belajar. Itu minggu lalu materi kita. Nah, sekarang kita akan membahas materi yaitu tentang bullying. Ya, bullying atau perundungan. Nanti sebelum ke materi, Ibu akan berikan kalian satu buah video. Setelah itu kalian mengerjakan LKPD, presentasi, terus video kedua, setelah itu kesimpulan. Itu kegiatan yang akan kita lakukan pada hari ini. Ya. Nah, tujuan umum dari kegiatan layanan ini bisa kalian lihat, yaitu Ibu harapkan setelah nanti melakukan diskusi, peserta didik atau kalian semua bisa mengembangkan sikap anti bullying ya. Tujuan khusus dari layanan ini yaitu melalui diskusi kelompok, Ibu harapkan kalian semua bisa menyimpulkan apa itu pengertian dari bullying, terus bisa menyebutkan atau menganalisis jenis-jenis dan bentuk dari bullying, terus kalian bisa menganalisis apa sih faktor penyebab dari bullying. Terus kalau ketika misalnya kita menjadi korban bullying, bagaimana cara kita mencegah perilaku tersebut, dan juga apa sih dampak-dampak ketika kita melakukan bullying terhadap orang lain. Nah, itu tujuan yang akan kita bahas. Sekarang Ibu akan menayangkan satu buah video. Silakan itu disimak dengan baik. Aku Rino, anak kelas 3 SMA. Setiap hari aku merasa enggan untuk berangkat sekolah. Teman-teman di sekolahku selalu menuduh diriku, memanggil dengan sebutan Satria Bodoh Hitam karena badanku keras dan kulitku hitam. Mereka selalu menghinaku dengan kata anak yang bodoh, hitam, dan miskin. Terkadang aku tidak peduli perundungan dari mereka.
Makanya aku selalu berpikir apa yang salah dariku. Nilai maksimum untuk fungsi objektif. Rino, Guruku juga sering menyebut diriku sebagai anak yang malas. Tapi dia tidak tahu kenapa aku bisa jadi seperti ini di sekolah. Aku selalu merasa ketakutan ketika berada di sekolah. Mereka selalu membuat diriku berasa kecil. Emang kenapa kalau aku miskin dan bodoh? hentikan. Rino, pergi ke ruang BK sekarang. Kamu kenapa, Rino? Ibu sering melihatmu ngelamun di kelas. Dulu aku adalah anak yang selalu riang dan aktif. Orang tuaku selalu mensupport apa yang aku lakukan di sekolah maupun di luar sekolah. Tetapi setiap aku di sekolah, aku selalu mendapat perundungan dari teman-temanku. Seperti inilah yang aku dapatkan dari teman-temanku setiap hari. Mereka semualah yang menjadikan aku seperti ini, menjadi anak yang bandel dan malas. Hei, Rino. Iya, Bu. Tidak ada teman yang ingin bermain denganku. Semua melihatku sebagai anak yang bodoh atau miskin. Sekolah selalu menjadi penjara buat diriku. Aku selalu merenung dan menangis ketika sampai di rumah, dan selalu bertanya kenapa aku dilahirkan seperti ini. Di sosial media pun mereka menghina aku sebagai anak yang tidak mampu. Hidupku sungguh tidak berguna. Mereka semua tidak mengerti apa yang aku rasakan. Silakan orang tua Rino. Mohon maaf, nama anak ibu tidak jelas. Stop perundungan dan kekerasan di sekolah yang dapat mengakibatkan gangguan mental pada seseorang. Oke, sudah ya? Sudah ditonton? Nah, sekarang setelah kalian sudah menonton video tersebut, Ibu akan memberikan kalian satu buah kertas. Nah, ini isinya yang disebut dengan LKPD. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Nanti kalian mengerjakan ini secara berkelompok ya, dikerjakan secara bersama-sama. Setelah sudah didiskusikan, sudah dikerjakan, langsung akan dipresentasikan. Kalau kalian mau nanti bertanya, misalnya ada yang kurang jelas, silakan nanti pada saat setelah selesai presentasi. Sudah dipahami? Sudah. Berarti sekarang silakan bentuk kelompok terlebih dahulu. Soal-soal ini berkaitan dengan video yang sudah Ibu tayangkan barusan. Ya, nah jawabannya nanti bisa kalian cari di HP. Bawa HP? Bawa. Silakan keluarkan HP-nya, nanti bisa cari jawaban di Google atau di internet ya. Oke, silakan langsung bentuk kelompoknya. Bisa pindah. Nah, itu ke belakang, nah, bisa di belakang. Nah, di belakang. Yang belakang ambil.
Aditya kali nomor 2, Pari kali nomor 3, Pandi kali nomor 4. Mariani kali nomor 3, Sandi nomor 4, Nabila nomor 2. Penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh suatu orang atau kelompok yang lebih kuat atau berkuasa. Presentasi hasil kerja kalian. Jadi dari masing-masing kelompok cukup perwakilan 1 orang untuk presentasi. Ya, Ibu di sini kelompok 1, kelompok 2, 3 dan 4. Ibu mulai dari kelompok 1 dulu yang presentasi, yang mau mewakili silakan berdiri, perkenalkan namanya, langsung dijawab pertanyaannya. Ya. Ya, selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas kesempatannya Ibu Hari. Ya. Sini saya akan membacakan hasil diskusi tugas dari Ibu Hari. Kami dari kelompok 1. Perkenalan, nama saya Nikau Manglitan Tari. Oke, hasil diskusi kelompok kami dari pertanyaan nomor 1. Coba Anda telusuri pengertian bullying yang ditemukan oleh para ahli di internet. Kemudian simpulkan dengan bahasa sendiri pengertian dari bullying. Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh suatu orang atau kelompok yang lebih kuat terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. 2. Coba Anda uraikan apa faktor penyebab terjadinya perilaku bullying. Penyebabnya ada 5, yaitu faktor keluarga, faktor sekolah, faktor kelompok sebaya, faktor kondisi lingkungan sosial, dan faktor tayangan televisi dan media cetak. Nomor 3, coba Anda uraikan apa dampak negatif perilaku bullying. Kurang motivasi dan harga diri, problem kesehatan mental, sakit yang serius dan luka yang parah, problem kesehatan seksual, dan mimpi buruk dan serba ketakutan. Yang terakhir, bagaimana cara melawan bullying di sekolah? Tetap percaya diri dan hadapi tindak bullying dengan berani. Simpan bukti bullying, laporkan kepada orang dewasa yang terdekat. Jangan pernah takut untuk berbicara dan melaporkan hal yang berbau dengan bullying.
Berbaurlah dengan teman-teman. Tetap berpikir positif thinking. Sudah? Sudah. Sekian hasil diskusi kelompok 1 saya kirim. Kasih plus. Nah, mungkin di antara kalian ada yang memiliki pertanyaan-pertanyaan, disimpan dulu, kita presentasikan dulu semua. Setelah itu nanti kalau ada yang mau bertanya atau kurang jelas, pada sesi tanya jawab nanti. Ya, kita lanjutkan ke kelompok 3. Silakan perwakilannya. Perkenalkan, nama saya Neneng Aurelia, perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. 1. Coba Anda telusuri pengertian bullying yang dikemukakan oleh para ahli di internet, kemudian simpulkan dengan bahasa sendiri pengertian bullying dari bullying. Bullying merupakan perilaku yang dapat dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. 2. Coba Anda uraikan apa faktor penyebab terjadinya perilaku bullying. A. Keluarga. B. Sekolah. C. Faktor kelompok sebaya. D. Kondisi lingkungan sosial. E. Tayangan televisi dan media cetak. 3. Coba Anda uraikan apa dampak negatif perilaku bullying. 1. Penurunan harga diri. 2. Kehilangan minat terhadap aktivitas tertentu. 3. Melukai diri sendiri bahkan bunuh diri. 4. Gangguan makan. 5. Mimpi buruk. 6. Tidak mau bersekolah. 4. Bagaimana cara melawan bullying di sekolah? 1. Cari bantuan. Bantuan diperlukan ketika bullying mengarah kekerasan fisik atau penyerangan. 2. Tenang. Pelaku bullying sengaja memancing korban untuk emosi, karena itu tetaplah tenang ketika dibully supaya pelaku tidak semakin berkuasa. 3. Menjauh. Jika aman untuk dilakukan, segeralah menjauh dari lokasi bullying. 4. Kumpulan bukti jika mengalami bullying di internet. Screenshotlah bukti percakapan yang mengancam atau menindas untuk digunakan ketika melapor. Sekian dari saya, terima kasih. Lalu terakhir di kelompok 4, silakan dipresentasikan hasilnya. Perkenalkan, nama saya Nika Erika, saya perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bullying. 1. Coba Anda telusuri pengertian bullying yang dikemukakan oleh para ahli di internet, kemudian simpulkan dengan bahasa sendiri pengertian dari bullying. Bullying adalah tindakan penggunaan kekuasaan untuk menyakiti seseorang atau kelompok orang, baik secara verbal, fisik maupun psikologis, sehingga korban merasa tertekan, trauma, dan tak berdaya. 2. Coba Anda uraikan apa faktor penyebab terjadinya perilaku bullying. A. Keluarga. B. Sekolah. C. Faktor kelompok sebaya. D. Kondisi lingkungan sosial. E. Tayangan televisi dan media cetak. 3. Coba Anda uraikan apa dampak negatif perilaku bullying. Anak korban perundungan dapat mengalami masalah kesehatan fisik, sosial, emosional, mental, dan masalah akademik. Mereka juga bisa merasakan gejala-gejala seperti depresi, cemas, meningkatnya perasaan sedih, perubahan pola tidur dan makan, serta hilangnya minat untuk melakukan aktivitas sehari-hari. 4. Bagaimana cara melawan bullying di sekolah? A. Komunikasikan dengan orang yang percaya mengenai perundungan yang dialami guru, teman-teman, saudara, orang tua. B. Kita harus berupaya untuk tampil percaya diri untuk menunjukkan bahwa Anda kuat tanpa harus membalas dengan kekerasan. C. Apabila kondisi semakin tidak kondusif dan ancaman yang
ada semakin meningkat, maka jangan pernah ragu untuk mencari bantuan kepada kepolisian untuk mencegah perluasan kekerasan. Sekian dari saya, terima kasih. Om Santi Santi. Oke, jadi semua perwakilan kelompok sudah mempresentasikan hasilnya. Nah, sekarang Ibu buka dengan diskusi dan tanya jawab. Jika ada hal-hal yang ingin kalian diskusikan atau kalian tanyakan, Ibu persilakan. Ada yang mau bertanya? Oke, dari kelompok 1. Kelompok berapa lagi? Oke, ada beberapa yang mau bertanya. Ibu satu-satu dulu ya, nanti ada yang bertanya, kalau ada yang mau menjawab dipersilakan. Dari kelompok 1, silakan mau bertanya tentang apa? Apakah bullying tergolong perilaku terpuji atau tercela? Jelaskan. Oke, dari kelompok 1 bertanya, apakah perilaku perundungan atau bullying itu termasuk perilaku yang terpuji atau tercela? Coba dijelaskan. Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Oke, dari kelompok 2 coba dijawab pertanyaan dari kelompok 1 dari Aditya. Bullying merupakan perbuatan yang sangat tercela karena membuat korban menjadi ketakutan, mengalami gangguan kesehatan baik jiwa dan raganya. Oke, itu jawaban dari kelompok 2. Aditya, sudah bisa diterima jawaban temannya? Sudah. Oke, sekarang ada yang mau bertanya lagi? Dari kelompok 3. Oke, di kelompok 3 dipersilakan. Sikap atau perilaku apa saja yang harus dimiliki oleh seseorang untuk menghindari perilaku bullying? Oke, bagaimana cara kita, sikap apa yang harus kita miliki agar kita terhindar dari orang-orang yang suka membuli? Ada yang mau menjawab? Ada yang mau menjawab? Oke, coba Ibu ke kelompok 4. Oke, silakan kelompok 4. Sikap yang harus dimiliki untuk menghindari perilaku bullying adalah sikap yang saling menghargai dan menghormati sesama. Oke, berarti kita harus memiliki sikap saling menghargai dan menghormati. Itu jawaban dari kelompok 4. Sudah bisa diterima kelompok 3? Sudah. Oke, untuk diskusi dan tanya jawab Ibu cukupkan sampai di sini dulu. Ibu rasa dari pertanyaan yang sudah Ibu berikan di LKPD, dari pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kalian sudah bisa mampu menjawab. Jawaban dari kalian juga semuanya hampir sama dan juga sudah tepat. Jadi rasanya untuk sesi diskusi dan tanya jawab kita cukupkan. Jadi di sini Ibu mempertegas saja ya, bahwasanya perilaku bullying itu adalah suatu perilaku atau tindakan yang sangat tidak terpuji ya, yang suka menyakiti orang lain, baik menyakiti fisiknya ataupun raganya, sehingga membuat orang lain menjadi ketakutan ya, menjadi ketakutan. Itu pengertian dari bullying. Lanjut. Nah, jenis dan bentuk bullying tadi Ibu di LKPD ada soal seperti itu? Tidak ada. Oke, di sini Ibu jelaskan ada jenis-jenis atau bentuk-bentuk dari bullying. Ada bullying verbal, ada bullying fisik, ada relasional dan elektronik. Yang dimaksud dengan bullying verbal yang suka mencela, yang misalnya memanggil nama temannya dengan sebutan panggilan orang tuanya. Nama orang tuanya misalnya siapa? Koncreng, dipanggillah nama temannya koncreng. Nah, itu salah satu contoh bullying atau perundungan secara verbal. Itu ada fitnah, ada menghina dan juga suka menggosip. Lanjut, bullying fisik. Nah, yang suka memukul temannya, padahal nama canda Bu, tapi suka memukul temannya, suka menendang, suka meludahi atau mencekik temannya. Itu salah satu tindakan bullying yang dilakukan secara fisik. Yang ketiga, bullying relasional. Nah, nih yang suka misalnya baru ada adik kelasnya yang lewat, matanya begini melihat. Nah, itu relasional. Pandangan mata agresif
dilihat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, ini yang suka istilahnya main makan delep itu. Nah, itu salah satu contoh bullying relasional, ya, mencemooh, mengejek dengan bahasa tubuh. Tuh, ya misalnya. Terus yang terakhir adalah bullying elektronik. Bullying elektronik itu dilakukan di media sosial. Seperti contohnya tadi di video yang pertama itu kan Rino itu dibullying baik secara langsung maupun tidak langsung di media sosial, di grup WA juga dibullying. Nah, itu salah satu contoh bullying elektronik. Sudah paham itu? Sudah. Nah, faktor penyebab perilaku bullying juga sudah dijelaskan tadi dengan detail. Ada faktor keluarga, ada sekolah, ada teman sebaya, ada juga lingkungan sosialnya, dan juga ada dari televisi atau media sosial. Itu penyebab terjadinya perilaku bullying. Karena suka menonton film kekerasan misalnya. Nah, dari situ ada siswa yang meniru perilaku tersebut dilakukan di sekolah dengan teman-temannya. Itu salah satu contohnya. Terus dampak negatif dari perilaku bullying sudah dijelaskan juga tadi, ya, dari misalnya korbannya sakit, terluka, sakit secara fisik maupun secara raganya. Ada yang bahkan sampai tidak mau sekolah lagi, ada yang sampai saking depresinya bunuh diri. Mungkin kalian pernah menonton berita-berita di TV, orang yang suka membuli mungkin secara kelewatan itu sampai di penjara, dan ada juga siswa yang membuli itu sampai bunuh diri karena saking depresinya, selalu dibully oleh teman-teman. Terus cara melawan bullying di sekolah bagaimana? Nah, kalau ada siswa atau teman kalian melakukan tindakan bullying, bagaimana cara melawannya? Pertama, bantu temannya. Kedua, laporkan kepada wali kelas atau gurunya. Jangan dibiarkan, jangan hanya ditonton. Oke, sudah paham semua? Sudah. Aku anggap kalian sudah memahami ini. Dari pertanyaan sudah kalian jawab. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan satu buah video lagi. Video ini sebagai video modeling simbolik. Artinya hal-hal positif apa yang bisa kalian petik dari video tersebut. Ya, silakan ditonton. Kalau nanti ada yang mau bertanya atau mengungkapkan pendapatnya, dipersilakan. Perundungan. Pagi yang cerah untuk memulai belajar di SD Negeri Cerdas Berkarakter. Bra, tahu nggak? Aku barusan buat mainan bagus loh. Widih, apaan tuh? Tadang! Mobil kulit jeruk ala Okto. Wah, mantul tuh. Keren nih, hasilnya halus. Kamu memang kreatif. Hihihi, aku buat sendiri loh. Indra, Okto, sedang ngapain kalian? Kelihatannya seru sekali. Jono, lihat nih hasil karya Okto. Keren kan? Dia bikin sendiri loh. Ah, gini doang. Aku juga bisa bikin. Mainan murahan kayak gini emang cocok buat kamu, Kribo. Ais, dasar si Jono. Orang yang tidak paham seni. Udah gitu, suka ngatain orang seenaknya lagi. Udah biarin aja orang kayak gitu. Waktu terus berlalu hingga tiba waktunya istirahat. Okto memanfaatkan jam istirahat dengan membaca buku misteri kesukaannya. Di saat sedang membaca, tiba-tiba Kribo, sedang baca apa kau? Namanya seru sekali bukumu itu. Memangnya buku apa yang kau baca? Nah, ini buku misteri, petualangan detektif. Buku apaan sih? Sok banget baca-baca buku.
Emangnya kamu ngerti isinya apaan? Sungguh cocok sama orangnya. Misterius, aneh pula. Dasar krimis, kribo misterius. Julukan yang pas sekali untuk orang aneh sepertimu. Mendengar itu, Okto jadi malu karena banyak yang melihatnya dan menertawakannya. Si Jono tukang onan. Okto, kamu harusnya melawan ketika dia menjahili dan mengejekmu. Aku takut, Dra. Badan dia kan besar. Aku takut dia apa-apain. Lagian, paling dia cuma bercanda. Teman-teman Okto tetap menasihati Okto untuk lebih tegas lagi jika ia kembali dijahili. Hari demi hari, ternyata Jono tidak berhenti untuk menjahili Okto. Bahkan malah semakin parah karena Okto diam saja dan membiarkannya. Kribo, ini bangkuku. Ngapain kamu duduk di sini? Kalau mau duduk, kamu harus bayar. Sini bayar 10.000. Kejadian ini terus berlangsung di sekolah hingga suatu hari Okto tidak berangkat ke sekolah. Sepulang sekolah, Indra, Nadia, dan Donita pun berencana untuk menjenguk Okto. Mereka berpikir Okto tidak berangkat karena sakit. Sesampainya di rumah Okto, Terima kasih teman-teman. Kalian sampai repot-repot datang ke rumahku. Okto, ternyata kamu tidak sakit ya? Mengapa tidak masuk sekolah hari ini? Ceritakanlah yang sebenarnya pada kami. Kami akan coba membantumu. Sebenarnya aku takut untuk berangkat sekolah karena Jono. Ia tidak berhenti untuk terus menjahiliku. Kalau kamu takut, laporkan saja kepada ibu guru, Okto. Kami akan menemanimu. Jangan takut, kamu nggak sendirian kok. Ada kami yang siap membantumu. Sebagai bukti, sebenarnya aku sempat merekam ketika terakhir kali Jono menjahilimu. Aku mau mengajakmu untuk melapor bersama ke bu guru. Tapi ternyata kamu malah tidak berangkat hari ini. Tapi nanti kalau aku lapor bu guru, aku akan dicap sebagai pengadu. Tidak akan. Ada kami yang akan membelamu. Nanti kalau bu guru marah ke Jono dan Jono jadi balas dendam padaku gimana? Kami akan selalu membantumu, Okto. Perundungan seperti ini tidak boleh didiamkan saja. Kalian sungguh baik dan perhatian. Aku merasa beruntung mempunyai teman seperti kalian. Grup Indo gitu. Indra, Nadia, Donita, dan Okto. Hei si Indra, jangan keras-keras. Nanti dikiranya kita bikin geng. keesokan harinya Okto berani untuk berangkat ke sekolah dan melapor ke bu guru dengan membawa barang bukti berupa rekaman video ketika Jono menjahilinya. Sudah berapa lama ini terjadi, Okto? Sejak kami kelas 1, Bu. Bu guru pun segera memanggil Jono dan Prengki. Jono, Prengki, ke ruang ibu guru sebentar ya. Waduh, kenapa ini? Aku jadi takut kalau dipanggil ke ruang guru. Aku juga. Terakhir kali gara-gara kita usil sama anak kelas 1 itu. Iya ya, kira-kira kenapa ya? Apa kalian tahu, akhir-akhir ini Okto sering tidak masuk sekolah. Sepertinya iya Bu Guru. Setelah ibu selidiki, ternyata kalian sering berbuat jahil padanya ya. Kalau kalian tidak berhenti, itu hanya akan merugikan kalian. Coba bayangkan kalau Okto sampai berhenti sekolah. Kemudian semua orang tahu bahwa kalianlah penyebabnya. Maka kalian akan dicap sebagai anak nakal selamanya. Apa kalian mau seperti itu? Jangan Bu Guru. Perundungan itu adalah tindakan agresif yang dilakukan untuk merendahkan seseorang dan berdampak negatif. Hal yang kalian lakukan selama ini ke Okto
juga termasuk perundungan. Kalian tahu mengapa? Tidak, Bu Guru. Karena kalian melakukan hal buruk kepada Okto dengan tujuan menghina, hingga akhirnya Okto takut untuk pergi ke sekolah. Ingat, hal yang kalian anggap lucu atau bercanda bisa jadi merupakan hal yang menyakitkan dan memalukan bagi orang lain. Jangan sampai kalian dikenal sebagai anak jahat nantinya. Nah, sekarang Jono dan Frankie, kalian tahu apa yang harus kalian lakukan kepada Okto. Jika kalian tidak bisa berubah, ibu terpaksa memanggil orang tua kalian loh. Karena perundungan adalah hal yang serius dan sama sekali tidak boleh terjadi, apalagi di sekolah. Jono dan Frankie mengerti kesalahan mereka, dan mereka pun menjabat erat tangan Okto sambil meminta maaf. Maafkan aku ya, Okto. Aku sebenarnya tidak bermaksud menjahili dan mengejekmu. Aku hanya iri. Kamu itu pintar dan kreatif. Iya, sudah aku maafkan kok Jono, Frankie. Kalau nanti memang mau belajar bersama, aku tidak keberatan kok. Sejak saat itu, Jono tidak pernah lagi menjahili Okto. Diam-diam, Bu Guru telah menghubungi orang tua Okto untuk meminta mereka mengawasi perubahan perilaku Okto, berjaga-jaga seandainya Jono kembali berulah. Namun kekhawatiran itu tidak terjadi. Semua anak bisa berteman dengan baik. Oke, sudah disimak videonya? Sudah. Nah, dari video yang sudah Ibu tayangkan, hal-hal positif apa yang bisa kalian petik dari video tersebut? Ada yang bisa menjawab? Oke, dari Ibu dari kelompok 2, dari Marlina, coba kelompok 2 ya, dipersilakan. Ketika kita melihat teman kita sedang dibullying, kita tidak boleh membiarkan hal tersebut terjadi. Ketika harus melaporkan kejadian tersebut ke guru, ketika harus memiliki rasa peduli terhadap orang lain. Oke, itu pendapat dari kelompok 2 ya, dari Mariani. Ada lagi yang mau berpendapat tentang video tersebut? Oke, Fiona. Ketika kita menjadi korban, kita tidak boleh diam saja ketika dibullying. Kita harus berani membela diri dan meminta bantuan ke teman-teman yang lain. Bahkan harus berani melapor ke guru. Itu. Oke, sekarang ada lagi? Dari Pandey ya. Di Pandey, silakan Pandey. Menjaga sikap dan perkataan agar tidak menyakiti orang lain. Oke, menjaga sikap dan perkataan agar tidak menyakiti orang lain. Sangat benar sekali apa yang sudah kalian kemukakan tadi, bahwasannya ketika misalnya kita menjadi korban, jangan takut untuk melapor, cerita ke orang lain, jangan dipendam sendiri. Terus ketika kita misalnya menjadi penonton atau kita melihat teman kita sedang dibully, apa yang harus dilakukan? Bantu temannya. Iya, tolong temannya. Bantu melaporkan ke guru. Itu caranya. Terus, dan yang ketiga dari Pandey adalah kita harus memiliki sikap sikap yang baik. Apalagi Pandey tadi? Menjaga perkataan. Iya, kita harus bisa menjaga perkataan, perbuatan kita supaya tidak menyakiti orang lain. Nah, oke. Dari pemaparan yang sudah dijelaskan tadi oleh Ibu dan teman-teman yang lain, ada yang bisa menyimpulkan keseluruhan materi layanan hari ini? Dari Dita. Oke, Dita dipersilakan, Nak. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mendapat 5 kesimpulan dari
video-video yang telah Ibu berikan dan semua jawaban dari teman-teman. Pertama, perundungan atau bullying merupakan sebuah tindakan atau perilaku kekerasan yang sengaja dilakukan oleh seseorang atau sekelompok yang bertujuan menyakiti orang lain. Kedua, faktor yang menyebabkan terjadinya bullying ada 4, yaitu keluarga, sekolah, kelompok sebaya, tayangan TV atau media sosial. Ketiga, jenis-jenis bullying. Jenis-jenis bullying ada 4, yaitu bullying verbal, bullying fisik, bullying relasional, dan bullying elektronik. Yang keempat, dampak negatif bullying bagi korban. Fisiknya terganggu, kejiwaannya tertekan, pergaulan sosial terganggu, prestasi belajar menurun. Dan yang terakhir, cara melawan pelaku bullying. Jadilah orang yang percaya diri, bersikap tenang ketika diganggu. Jika melihat teman menjadi korban bullying, maka tolonglah mereka dan laporkan. Yang terakhir, lakukan perlawanan sambil mencari pertolongan. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, kasih terima kasih Dita atas kesimpulannya. Demikian layanan kita hari ini yang bertemakan tentang perundungan atau bullying. Ibu harapkan ketika layanan ini sudah selesai, siapapun yang menjadi korban bully, yang menonton atau yang suka membuli bisa merubah sikapnya. Ya, jangan sampai dengan sikap kita membuat orang lain menjadi tersakiti, bahkan sampai berhenti sekolah. Sudah paham? Sudah. Oke, kalau sudah, kita adakan pertemuan di minggu berikutnya, ya. Pertemuan berikutnya untuk masalah jadwal dan jamnya nanti akan Ibu share di grup WA, ya, di grup WA. Jadi untuk hari ini kita cukupkan. Nah, karena tadi kita awali dengan berdoa, sekarang kita tutup dengan berdoa. Ibu pimpin langsung ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita tutup dengan Parama Santi. Berdiri. Parama Santi. Om Santi 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 Om. Sebelum pulang, Ibu akan berikan kalian satu lembar kertas yang isinya adalah tentang evaluasi layanan bimbingan yang sudah diberikan. Ya, ini silakan diisi dulu. Setelah itu baru kalian boleh pulang. Ya. Ya, kosong. Oke, cara pengisiannya adalah pertama kalian tuliskan nama terlebih dahulu. Terus di sini ada butir pernyataan, misalnya dari nomor 1. Melalui layanan ini saya dapat mengetahui arti bullying. Kalian kan sudah tahu arti bullying itu apa? Nah, apakah yang SS itu sangat sesuai? Yang S itu sesuai? CS itu cukup sesuai, KS itu kurang sesuai, STS itu sangat tidak sesuai. Kalau kalian sudah tahu arti bullying dari layanan ini, kalian bisa centang apa? Di kolom apa? SS. Ya, berarti sudah sangat sesuai. Kalau misalnya sesuai saja, di bagian S-nya dicentang. Begitu ya. Ayo silakan.